Hai guys, jumpa lagi di ARM Channel. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa ide ataupun beberapa peluang bisnis sampingan ataupun usaha sampingan yang bisa kalian coba tanpa harus bermodalkan modal yang besar. Jadi ada 15 ide ataupun bisnis sampingan yang bisa kalian coba tanpa mengganggu pekerjaan tetap kalian. Jadi misalkan kalian sebagai karyawan swasta, guru, ataupun pekerjaan tetap kalian yang lain itu masih ada, ini hanya pekerjaan sampingan yang bisa kalian lakukan di luar pekerjaan tetap kalian ya. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan buat teman-teman untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini agar lebih semangat dalam memberikan informasi-informasi menarik seputar tips ataupun tutorial-tutorial lainnya ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Ke-1, blogger. Bila memiliki bakat menulis di blog sebagai hobi, maka coba lakukan kegiatan blogging jadi peluang bisnis. Bila terdapat waktu luang atau libur kerja, bisa dijadikan kesempatan mengisi blog dengan tulisan-tulisan bermanfaat. Penghasilan blogging bisa didapat dari Google AdSense dan endorsement. Kedua, reseller. Bila ingin mempunyai pengalaman sebagai penjual, namun belum terwujud, maka usaha sampingan yang bisa menjadi alternatif adalah menjadi reseller. Reseller tidak membutuhkan modal yang banyak, dan apabila kamu pintar memilih produk apa yang bisa diambil untuk dijual, kamu tidak akan terlalu repot, terutama apabila produk itu kerap dicari. Reseller merupakan penjual kedua setelah distributor utama, di mana kamu menjual kembali dan memperoleh keuntungan darinya. Beberapa reseller hanya menjual barang tanpa melakukan pengiriman atau harus membeli barangnya terlebih dahulu ke distributor utama. Beberapa yang lain harus membeli dengan harga yang murah dan baru bisa menjualnya. Ketiga, admin media sosial. Meski banyak ragam admin media sosial, namun beberapa admin media sosial seperti Allshop bisa sangat membutuhkan lebih dari satu admin untuk operasional. Umumnya pekerjaan menjadi admin memiliki tugas seperti mengunggah foto, membalas pesan dari konsumen, mencatat laporan, dan lain-lain. Keempat, translator. Bila Anda fasih berbahasa asing, maka sudah pasti usaha sampingan yang dilakukan dengan menawarkan usaha bidang jasa penerjemah. Penghasilan yang bisa didapat dari usaha tersebut bisa dibilang cukup menjanjikan. Rata-rata tarif untuk menerjemahkan dokumen seperti skripsi, artikel, makalah, dan dokumen lainnya berkisar antara 30.000 sampai 50.000 per halaman. Anda juga bisa mengembangkan usaha ini dengan menjadi tour guide bagi turis yang datang ke Indonesia. Yang kelima, kreator konten. Dewasa ini popularitas konten kreator semakin memuncak di kalangan pelaku usaha. Majunya dunia bisnis kreatif membuat peluang usaha yang satu ini terbuka lebar. Sebagai konten kreator, kerjaan yang dilakukan adalah membuat konten semenarik mungkin pada platform media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Yang keenam, broker properti. Aset yang selalu naik harganya adalah properti. Banyak orang yang memiliki dana lebih menginvestasikan uangnya di bidang ini. Ketika para investor tersebut ingin menjual properti yang mereka miliki, mereka pun butuh beberapa jasa maklar properti yang bisa menjual dengan harga yang sesuai harapan. Kondisi ini membuka peluang bagi yang ingin bergabung sebagai maklar properti. Cari perusahaan agen properti yang menerima agen lepas, sehingga Anda bisa menjadi broker properti tanpa perlu meninggalkan status karyawan. Ketujuh, pelatih olahraga virtual. Semua orang butuh olahraga, tapi sayangnya di masa pandemi seperti sekarang ini, klub olahraga masih dibatasi. Berbagai tempat fitness juga banyak yang tutup. Nah, kondisi tersebut membuka peluang usaha baru berupa personal trainer atau pelatih olahraga secara virtual. Kamu bisa membuka jasa pelatihan olahraga secara online melalui aplikasi Zoom atau Google Meet.
Buka pendaftaran berbayar dan buka kelasnya, maka potensi keuntungan besar bisa didapatkan. Kedelapan, tanaman hias. Sampai saat ini, euforia mengadopsi tanaman hias masih hit di mana-mana. Manfaatkan momen ini dengan berjualan tanaman hias di rumah. Bagikan foto-foto tanaman hias yang kamu jual di media sosial. Dan berlakukan penjualan dengan sistem pengiriman kurir atau ojek online, agar semakin dicari orang. Kesembilan, YouTuber. Dalam beberapa tahun terakhir, konten sederhana seperti rutinitas rumah kerap dijadikan inspirasi konten video. Dari AdSense yang berjalan di channel YouTube Anda, keuntungan mencapai jutaan bisa diraih jika Anda konsisten melakukannya. Carilah tema yang mengejar inspirasi, yang banyak dicari dan banyak ditonton oleh masyarakat. Anda dapat membuat video tentang hampir semua channel dan jika Anda memiliki cukup banyak penonton, Anda dapat menghasilkan banyak uang. Kualitas produksi serta alat pengeditan, kamera yang layak, dan mikrofon yang baik dapat menjadi faktor penunjang sehingga Anda dapat membuat video berkualitas tinggi yang akan membuat pelanggan Anda kembali. Yang ke-10, mulai podcast. Dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Edison Research, disimpulkan bahwa jumlah orang Amerika yang mendengarkan podcast mingguan telah tumbuh secara mengejutkan 120% dalam 4 tahun terakhir. Kunci untuk menghasilkan uang dari podcast adalah menghasilkan konsep unik dan menarik bagi pendengar. Podcast juga dapat diunggah ke YouTube dan videonya dapat dimonetisasi. Atau jika Anda sudah membuat video YouTube, Anda dapat dengan mudah mengambil audio dan mengubahnya menjadi podcast. Ada banyak platform yang bisa menjadi media publikasi podcast Anda, mulai dari Spotify, iTunes, Google Podcast, dan lain-lain. Ke-11, influencer Instagram. Influencer Instagram memiliki audiens yang mapan untuk dipengaruhi agar membeli produk atau layanan tertentu. Ingatlah bahwa sebagai influencer, Anda pada dasarnya menjalankan bisnis. Dan seberapa sukses Anda mengembangkan bisnis, menggunakan Instagram akan menjadi faktor penentu utama kesuksesan Anda. Ke-12, dropship. Jika Anda memiliki bakat bernegosiasi yang baik, dropshipping adalah cara lain untuk mendapatkan uang tambahan tanpa perlu memulai sebuah ide dari awal. Konsep dibalik dropshipping sederhana. Sumber produk dari pemasok dengan harga murah dan jual ke konsumen dengan markup dengan menggunakan platform e-niaga. Menjadi dropshipper yang sukses membutuhkan banyak penelitian tentang tren pembelian saat ini dan kebutuhan konsumen. Tetapi jika Anda dapat memecahkan kode dan memprediksi item mana yang akan diminati, Anda dapat memperoleh cukup banyak uang. Ke-13, desain grafis. Desain grafis dapat menjadi sumber pendapatan yang berharga dan sangat cocok untuk pekerja jarak jauh atau pekerja lepas yang ingin menambah penghasilan tambahan. Perusahaan dari segala bentuk dan ukuran terus-menerus mencari desainer grafis untuk merancang logo baru. Ke-14, investasi. Cara mendapatkan penghasilan tambahan yang setidaknya mesti kamu coba adalah dengan berinvestasi. Gak perlu langsung besar. Kamu bisa memulai dengan investasi kecil-kecilan, misalnya dengan mengikuti program deposito berjangka, reksadana, ataupun menabung saham. Ketiga jenis investasi ini bisa dimulai oleh siapa saja, termasuk kamu yang mungkin modalnya masih terhitung minim. Ke-15, jualan pulsa. Menjual pulsa bisa jadi alternatif. Dengan melihat sebagian besar orang memiliki ponsel, menjual pulsa adalah pilihan yang bagus untuk dilakukan. Selain memang beberapa orang malas untuk mampir ke konter, menjual pulsa ke komunitas atau lingkaran pertemanan, kemungkinan usaha cepat laku karena mereka lebih mudah dijangkau.